Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Dafa Munjazi dalam segmen Wawasan Media. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus penting dalam dunia jurnalistik, yaitu jurnalisme investigasi. Mulai dari sejarah, tahap-tahap perbedaan dengan jurnalisme biasa hingga prinsip-prinsip dalam jurnalisme investigasi. Mari kita simak lebih lanjut. Pemirsa, pada segmen pertama ini kami akan mengulas sejarah jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi memiliki akar sejarah yang kuat dan telah terbukti menjadi alat penting dalam pengawasan masyarakat terhadap pemerintah, korporasi, serta institusi lainnya. Sejarah jurnalisme investigasi dimulai pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Istilah muckraker saat itu populer, merujuk pada wartawan yang fokus mengungkapkan kejahatan di balik layar, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam institusi besar. Salah satunya kasus terkenal adalah investigasi yang dilakukan oleh wartawan Upton Sinclair. Lewat bukunya The Jungle, Sinclair mengungkapkan kondisi mengerikan di pabrik-pabrik pengolahan daging di Chicago. Karyanya ini akhirnya mendorong perubahan regulasi besar dalam industri pangan di Amerika. Sejak saat itu, jurnalisme investigasi semakin berkembang. Di berbagai negara, jurnalis terus membongkar berbagai kasus mulai dari skandal politik hingga praktik tidak etis di berbagai perusahaan besar. Di Indonesia sendiri, jurnalisme investigasi memainkan peran penting pada era reformasi. Salah satu kasus besar adalah penggunaan kasus Bank Senturi dan korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara. Jurnalisme investigasi ini juga telah memanfaatkan teknologi digital dan data besar untuk mengungkapkan informasi yang lebih sulit dideteksi. Pemirsa, dari sejarah panjang ini kita bisa melihat betapa pentingnya jurnalisme investigasi dalam memberi suara kepada kebenaran dan mendorong perubahan yang positif. Oke, berita yang kedua yaitu tahap-tahap dalam jurnalisme investigasi. Mari kita masuk ke tahap-tahap yang harus dilalui seorang jurnalisme investigasi dalam melakukan peliputan. Tahap pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena jurnalis harus memilih topik yang tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki dampak yang bagi masyarakat. Topik yang dipilih harus memilih bukti yang kuat serta dengan alasan mengapa isu ini perlu diketahui publik. Tahap yang kedua adalah penelitian awal. Di sini jurnalis mulai melakukan topik tersebut. Mereka menggali fakta-fakta umum, memeriksa dokumentasi awal dan memahami konteks keseluruhan agar memiliki pandangan jelas sebelum terjun ke investigasi yang mendalam. Tahap yang ketiga adalah pengumpulan data mendalam. Ini adalah tahap inti dalam proses investigasi. Jurnalis akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber kunci, memeriksa dokumen resmi, dan melakukan observasi langsung di lapangan. Pada tahap ini diperlukan ketelitian ekstra agar setiap data yang dikumpulkan benar-benar valid. Tahap yang keempat adalah analisis data. Setelah semua data terkumpul, jurnalis harus menganalisis informasi tersebut, menemukan pola atau anomali. Seringkali proses analisis ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena data yang diperoleh bisa sangat banyak dan kompleks. Lalu tahap yang terakhir adalah penulisan dan penyajian laporan. Hasil dari investigasi ditulis dengan disajikan dalam bentuk laporan yang mendalam namun tetap mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam penulisan ini, seorang jurnalis harus berhati-hati untuk tidak bias dan menyajikan informasi berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan. Tahapan ini menunjukkan bahwa seriusnya jurnalisme investigasi yang menuntut kerja keras, ketelitian, dan tanggung jawab yang besar. Berita selanjutnya adalah perbedaan antara jurnalisme investigasi dan jurnalisme biasa. Pemirsa, pada berita ketiga ini kita akan melihat perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme yang biasa. Secara umum, jurnalisme biasa lebih berfokus pada pelaporan peristiwa yang baru terjadi, menggambarkan berita harian atau fakta-fakta langsung yang bisa segera disampaikan pada publik. Jurnalisme biasa cenderung bersifat reaktif, melaporkan apa yang terjadi di permukaan tanpa melakukan investigasi yang mendalam. Di sisi lain, jurnalisme investigasi adalah proses yang lebih panjang dan detail. Jurnalis investigasi menggali informasi tersembunyi, mencermati berbagai aspek di balik sebuah peristiwa, dan meneliti isu. Investigasi menuntut pengumpulan data mendalam serta pembuktian fakta yang lebih kuat dan seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu investigasi. Contoh nyata perbedaannya adalah ketika ada kasus dugaan korupsi, jurnalisme biasa mungkin hanya melaporkan fakta yang ada, seperti siapa yang terlibat dan kapan terjadi. Namun jurnalisme investigasi akan menggali lebih jauh siapa saja yang terlibat di belakang layar. Dampaknya bagi masyarakat, Pak.
Berita yang keempat adalah prinsip-prinsip utama dalam jurnalisme. Pada berita kesempatan ini, prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap jurnalis terutama dalam melakukan investigasi. Prinsip pertama adalah keakuratan. Setiap fakta yang disajikan harus benar-benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Seorang jurnalis investigasi tidak boleh mengandalkan asumsi atau informasi yang belum diverifikasi. Prinsip yang kedua adalah independensi. Jurnalis harus bebas dari pengaruh atau tekanan pihak tertentu yang bisa memengaruhi hasil liputan mereka. Independensi penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas berita yang disampaikan. Prinsip yang ketiga adalah keseimbangan dan keadilan. Jurnalis harus menyajikan informasi secara berimbang, memberikan kesempatan bagi semua pihak terkait untuk menyampaikan pandangannya sehingga berita yang disajikan adil dan tidak memihak. Prinsip keempat adalah transparansi dalam investigasi. Jurnalis harus metode yang digunakan, sumber yang dirujuk, proses dilakukan untuk mendapatkan informasi. Transparansi ini penting agar publik bisa menilai kredibilitas berita. Yang kelima, prinsip-prinsip khusus dalam investigasi report. Berita terakhir, kita akan mengulas prinsip-prinsip khusus dalam laporan investigasi. Prinsip pertama adalah kerahasiaan sumber. Banyak kasus investigasi melibatkan sumber informasi yang takut untuk terungkap. Menjaga kerahasiaan sumber adalah salah satu prinsip penting untuk melindungi keselamatan dan keamanan narasumber. Prinsip yang kedua adalah objektivitas. Meski laporan investigasi seringkali mengarah pada kesimpulan tertentu, jurnalis tetap harus berpijak pada bukti-bukti yang ada dan tidak memaksakan opini pribadi. Prinsip ketiga adalah ketekunan dalam menjalankan investigasi. Jurnalis seringkali menghadapi banyak tantangan termasuk ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berita tersebut. Tekunan ini sangat penting agar investigasi dapat berjalan sampai dengan selesai. Prinsip terakhir adalah penilaian risiko. Dalam beberapa kasus investigasi dapat membawa risiko bagi keselamatan jurnalis. Oleh karena itu, jurnalis harus memiliki penilaian risiko yang matang, mengutamakan keamanan diri mereka sambil tetap menjaga kualitas hasil investigasi. Demikianlah pemirsa, rangkaian berita hari ini tentang jurnalisme investigasi, mulai dari sejarah, tahap-tahap, hingga prinsip yang menjadi pedoman seorang jurnalis investigatif. Semoga ini menambah wawasan kita semua dan mengingatkan akan pentingnya peran jurnalisme investigasi dalam menjaga keadilan dan transparansi. Saya Muhammad Dafa Mujazi, undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di segmen berikutnya.